على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 9 Ramadan 1443 Hijriah, atau yang bertepatan dengan tanggal 11 April 2022, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedunguluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita bisa kembali melanjutkan tema fikih pendidikan anak, yang kali ini kita memasuki serial nomor 163, dan tema yang akan kita angkat adalah memaklumi dan menyayangi sinten Bu? Anak. Memaklumi dan menyayangi anak. Ada satu hal yang terkadang belum dipahami oleh sebagian orang tua, bahwa ada perbedaan antara akal dengan perasaan. Antara apa Bu? Akal dan perasaan. Kalau bayi, ya jelaslah akalnya belum sempurna. Bahkan anak kecil baru bisa membedakan antara yang berbahaya dengan yang tidak itu ketika usia tamyiz. Usia apa Bu? Tamyiz. Tamyiz itu ya sekitar 6 tahun, 7 tahun gitu ya. Sudah bisa membedakan mana api, mana es, ya, itu tamyiz. Itu berarti sudah mulai mending akalnya. Nah, nanti balik itu berarti lebih sempurna lagi. Nah, kalau bayi, ya jelas kalau kita membicarakan akalnya tentu belum sempurna. Tapi Bu, kalau perasaan, bayi itu sangat perasa. Ya, dia punya insting yang tajam. Kalau jenengan ingin membuktikan, coba ketika bayi itu digendong dengan kasih sayang, dengan digendong enggak pakai kasih sayang. Ya, jadi bedakan antara bayi yang digendong dengan kasih sayang, alias kita sebagai orang tua itu dengan penuh perasaan, sepenuh hati kita menggendong, dengan kondisi yang kedua kita menggendong bayi tapi dalam keadaan kita nggak senang gendongnya. Ya. Itu ngaruh nggak Bu sama bayinya? Ngaruh apa mboten? Ngaruh. Itu menunjukkan bahwa bayi itu sangat perasa. Ketika bayi sudah mulai melihat, jenengan pelototi, ya, jenengan apa?
pelototi atau suara jenengan apa? Angkat. Nangis enggak? Nangis. Ya. Padahal secara akal dia belum sempurna. Tapi dia punya perasaan yang tajam. Ya. Ketika kita bersuara lembut, maka dia terasa nyaman. Ketika kita suara meninggi, maka bayi tidak nyaman, gelisah, bahkan menangis. Nah, dari sini kita bisa mengetahui betapa pentingnya orang tua dengan anak sering menempel tubuhnya. Sering apa, Bu? Menempel. Saya ingat sekali dulu ketika anak terakhir lahir, anak kami terakhir yang keempat lahir. Allah menakdirkan lahir dalam keadaan prematur sehingga harus diinkubator selama sekitar 2 bulan kalau nggak salah. Itu setiap hari walaupun dimasukkan di dalam kotak, ya, kotak inkubator, setiap hari itu ibunya dijadwal untuk memangku anak tersebut, bayi tersebut, dan ditempelkan di dadanya. Ya, ditempelkan di dadanya ada satu alat khusus ya kayak gendongan tapi modelnya di bagian depan sehingga dadanya bayi itu menempel dengan kulit ibunya. Dan ini rutin setiap hari dari jam sekian sampai jam sekian. Ya, dalam posisi duduk atau kalau capek bisa sambil berbaring. Intinya biarkan bayi itu merasakan detak jantung siapa? Ibunya. Dan itu dalam dunia medis itu memberikan efek ketenangan kepada siapa? Kepada bayi. Saya ingat sekali ayah kami Ustaz Zimni Muhayyad rahimahullah ketika dulu masih sugeng ya, masih hidup, manakala melihat anak-anak saya rewel ya, maka dengan segera beliau menyampaikan, kowe wong tuane kowe sing lagi ora penak atine. Kowe wong tuane sing lagi ora kepenak hati. Itu orang tuanya yang lagi enggak nyaman hatinya. Begitu pula ibu kami pun juga menyampaikan hal yang serupa. Seandainya anak ini kok nangis, gelisah, enggak nyaman, digendong pengen berontak, itu selalu mengatakan ini yang lagi enggak nyaman itu orang tuanya. Ya. Jadi perasaan orang tua itu bisa dibaca oleh bayi. Walaupun bayi itu belum bisa ngomong, walaupun bayi itu belum bisa bicara, dia hanya mengekspresikan kegelisahannya dengan menangis. Karena orang tua dan bayi itu dianjurkan untuk sering-sering menempel tubuhnya, ya entah itu dengan cara digendong, entah itu dengan cara dipangku, entah itu dengan cara dipeluk, atau kalau mau tidur diapakan Bu? Dikeloni. Maka kalau kita tahu bahwa ini akan membuat hubungan psikologis antara anak dengan orang tuanya baik, maka dari sini kita melihat bahwa pemakaian kereta bayi, kenapa Bu? Kereta bayi, dorongan bayi, secara berlebihan itu tidak baik. Ya, bukan nggak boleh. Ya, kita pakai kereta bayi itu bukannya nggak boleh. Tapi setiap keluar rumah, ibunya nggak mau gendong, maunya apa Bu? Dorong. Soalnya kalau bisa dolanan HP, ya, jadi bocah ditinggal,
terus dolanan HP nganti geseng bocah ya, karena narohnya di bawah sinar matahari ya. Wong tuane malah ngiyup, bocah dicorakan di tipe. Ya bukan berarti nggak boleh dijemur, boleh. Tapi ya jangan berlebihan lah sampai orang tuanya berjam-jam dolanan HP bocah nganti geseng mau nggih ya. Jadi berlebihan menggunakan kereta bayi kurang baik. Karena kereta bayi itu kan benda mati. Benda mati no benda hidup, Bu? Benda mati. Nggak punya perasaan. Nggak punya kasih sayang. Bahkan kadang-kadang kereta bayinya itu kotor. Jarang dibersihkan, jarang dicuci. Sudah benda mati, kotor pula. Dia nakai semute. Ya, jadi bocahnya dikerumut, semut. Yang lebih parah, dia anak corone. Ya, mungkin ada kecoaknya di situ. Ya, jelas beda lah antara bayi yang digendong oleh ibunya, tubuhnya nempel langsung, dengan bayi yang didorong di atas apa? Kereta bayi. Ya, jelas berbeda. Sekali lagi saya tegaskan bahwa bukan berarti nggak boleh pakai kereta bayi. Cuman kita ini mengkritik orang yang merasa bahwa oh ini adalah simbol kemapanan ekonomi. Jadi ada sebagian orang tua itu kalau sudah jalan-jalan keliling gitu ya, dorong kereta itu seakan-akan dia loh wong sugih. Bisa beli apa Bu? Kereta bayi. Ini anggapan yang kurang baik. Boleh kalau lagi capek misalnya, enggak apa-apa. Lagi capek terus anak pengen tidur sambil terlentang, enggak apa-apa pakai kereta bayi. Tapi gendong dulu anak itu. Gendong dulu, biarkan dia merasakan detak jantung ibunya, mendengarkan suara merdu ibunya yang baca Al-Quran atau berzikir atau bersolawat. Nah, ketika anak itu tidur, kemudian ibunya pengen ya istirahat karena berat gitu ya, enggak apa-apa, ditaruh di kereta, didorong, enggak masalah. Ya, tapi berlebihan itu enggak baik. Termasuk yang tidak baik adalah terlalu berlebihan dalam menggunakan babysitter. Apa Bu? Babysitter. Boleh pakai pembantu ngurusi anak tuh boleh. Tapi kalau misalnya apa-apa babysitter, ya, semua yang terkait dengan anak diurus sama sinten babysitter. Ini nggak baik. Ya. Akhirnya anak itu lebih dekat sama siapa? Babysitternya dibandingkan sama ibunya. Ini nggak baik. Ya. Apa enggane tugasnya ibune kur nuwun sewu hamil terus napa? Ngelahiraken, nyusoni, dah itu aja. Ganti popok, nyuci popok, nyuapin apa? Anak itu semuanya diserahkan kepada babysitter. Lagi sih anaknya siapa? Ini anaknya siapa? Ya. Ya, Anda punya duit untuk membayar babysitter tersebut. Tapi sentuhan babysitter dengan sentuhan ibu sama atau tidak, Bu? Beda. Yang satu menyentuh karena darah dagingnya. Yang satu menyentuh karena mendapatkan gaji tiap bulan. Sama atau tidak? Beda. Ya. Yang satu menyentuh dengan ketulusan, yang satu menyentuh karena dapat imbalan secara materi, ya jelas beda. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah ketika babysitternya ini nggak paham ilmu agama, ya. Sehingga ketika gendong menidurkan bukannya dibacakan zikir atau ayat Al-Quran, tapi pok ame, ya. Atau babysitternya juga senang dengerin musik, akhirnya disetelin musik.
Sayang banget anak yang masih bersih itu diperdengarkan hal-hal yang tidak baik. Ya. Yang seharusnya anak itu sejak dini dikenalkan dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan nama-nama Allah, dengan tasbih, takbir, tahmid, tahlil, malah dikenalkan dengan hal-hal negatif yang tentunya akan berpengaruh kepada perkembangan anak tersebut. Nah, sekarang kita berpindah kepada tema utama kajian kita. Memaklumi hal yang wajar dari anak. Namanya anak kecil tentu berbeda dengan orang dewasa. Kalau anak kecil anak kecil itu biasa melakukan hal-hal yang menurut orang dewasa nggak pantas. Ya, contoh misalnya anak kecil biasa ngompol. Biasa atau tidak, Bu? Biasa atau tidak? Biasa, namanya bocah cilik, namanya anak kecil yang ngompol. Ketika itu dilakukan oleh orang dewasa, ya bukan karena sudah sepuh banget, enggak. Ini masih mudah, ngompol itu kan enggak pantas. Nah, ketika anak melakukan hal-hal yang wajar untuk usia dia, contohnya ngompol, maka orang tua itu berusaha untuk merasa nyaman menghadapi hal-hal tersebut. Karena anak itu belum bisa jalan sendiri ke kamar mandi. Ya. Coba masa anak umur 2 bulan suruh ngerangkak ke kamar mandi, ya bahaya, kecemplung malah. Dia belum bisa jalan sendiri. Kemudian anak seumuran itu 2 bulan, 3 bulan belum bisa mengontrol air seninya, belum bisa. Ya. Sehingga kalau misalnya baru diganti popok tadi, atau baru diganti pampers tadi, atau apa, kalau dulu kain pakai apa, Bu, namanya? Popok ya, benar ya? Yang pakai kain itu dulu namanya? Lupa saya. Dulu biasanya ada itu pakai kain gitu ya. Kemudian setiap pipis dicuci dan seterusnya. Sebelum zaman sekarang serba instan. Ya. Kalau misalnya ibu atau ayah kemudian dikit-dikit ganti popok anak, dikit-dikit popoknya sudah penuh, dikit-dikit bayinya nangis, itu ya memang sudah wajar. Ya. Namanya anak kecil ngompol itu wajar. Maka gak boleh kemudian kita ganti dengan kasar, ya, kemudian ganti tanpa membersihkan terlebih dahulu. Kan ada sebagian ibu, ya, begitu popok penuh dicopot langsung digantiin dengan popok yang baru tanpa dibersihin dulu. Si bayi tersebut akhirnya nggak nyaman. Nggak boleh seperti itu. Ya. Anak dari kecil dibiasakan untuk bersih. Walaupun mungkin pakai popok, tapi begitu diganti dibersihin dulu kemaluannya, ya, kemudian dipakein yang baru. Dari kecil, ketika kita melihat anak seperti itu, jangan kita itu jengkel, marah, bosen, ya. Apalagi nun sewu kalau sudah BAB, ya, sambil ganti, sambil midet apa? Irung. Jangan, ya. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadapi anak yang ngompol. Jadi ternyata Rasulullah SAW pun juga menghadapi hal yang serupa. Kisah ini diceritakan oleh seorang sahabat yang biasa dipanggil dengan panggilan Abu Laila. Sinten, Bu? Abu Laila radhiyallahu anhu. Beliau menuturkan, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari kami di sini maksudnya sinten, Bu? Hah? Para sahabat. Ya, kami maksudnya adalah para sahabat.
pada suatu hari kami, yaitu para sahabat, sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faja'al Hasan bin Ali yahbu hatta sa'ida ala sadrih. Ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba datanglah Al-Hasan bin Ali. Sinten? Siapa Bu? Al-Hasan bin Ali? Cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari siapa? Dari Fatimah. Fatimah nikah sama siapa? Ali bin Abi Thalib. Terlahirlah salah satu dari putranya namanya Al-Hasan. Yang satunya siapa? Al-Husain. Nah, ini ceritanya tentang Al-Hasan. Ketika kami lagi duduk-duduk bersama para sahabat, bersama Nabi, kata para sahabat, tahu-tahu Al-Hasan datang merangkak. Yahbu, masih bayi merangkak. Hatta sa'ida ala sadrihi, sampai naik ke atas dada Rasulullah SAW. Ya, anak kecil memang suka nempel sama orang dewasa, apalagi sama orang terdekatnya. Ini berarti sama Mbah Kakung. Ya, karena Nabi adalah Mbah Kakungnya siapa? Al-Hasan. Maka Al-Hasan pun bergegas merangkak sampai naik di dada Nabi SAW. Fabala alaih. Tahu-tahu alias napa? Ngompol. Bayangkan, ngompol di atas napa? Dadanya Nabi SAW. Berarti Al-Hasan pakai popok nggak Bu? Pakai popok nggak? Ya enggak lah. Nah, buktinya ngompol dur. Kalau pakai popok ya enggak dur. Ya, kalau pakai popok berarti tertahan di mana? Di pempesnya. Dah. Kan ngompol. Nah, para sahabat kan lihat. Para sahabat lihat karena jelas basah. Ya, dada atau baju Nabi SAW basah dengan ompolnya Al-Hasan. Fabtadarnahu linakhudahu. Maka para sahabat yang ada di situ mereka bergegas pengen ngambil Al-Hasan. Pengen apa Bu? Ngambil Al-Hasan. Supaya apa? Ya supaya nggak tambah banyak ompolan yang mengenai baju dan tubuhnya Nabi SAW. Wajar atau tidak responnya para sahabat Bu? Wajar atau tidak? Wajar. Saya kasih contoh misalnya jenengan lagi bawa bayi. Nggak pakai popok. Jalan-jalan ketemu sama Ustadz. Ketemu sama Ustadz. Kemudian Ustadz, Masya Allah, namanya siapa ini? Ya misalnya namanya, sinten nggih Bung ya? Namanya Ali misalnya. Oh sini Ali, coba-coba sini. Ustadz gendong. Baru 1 menit. Wah gitu nih, angetnya. Coba kira-kira responnya jenengan gimana Bu? Aduh, nun sewu Ustadz, aduh. Pengen cepat diambil kan? Iya. Itu kira-kira responnya para sahabat ketika melihat Al-Hasan ngompol di atas tubuh Nabi SAW. Tapi lihat bagaimana sikap Nabi SAW. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibni. Nabi sallallahu alaihi wasallam justru mengatakan, biarkan anakku, biarkan anakku. Berapa kali Nabi mengucapkan Bu? 2 kali. Biarkan anakku, biarkan anakku. Nanti kita akan jelaskan kenapa Nabi SAW mengucapkan kalimat itu. Thumma da'a bima'in fasabbahu alaih. Kemudian setelah itu Nabi SAW minta diambilkan air. Kemudian air itu disiramkan ke bekas ompolnya Al-Hasan. Hadis riwayat Ahmad dinyatakan sahih oleh Al-Arnaud. Baik. Sekarang kita akan mengupas kenapa, apa maksud Nabi SAW mengucapkan biarkan anakku, biarkan anakku. Kata Al-Aini,
seorang ulama yang hidup di abad ke-9 Hijriah, tepatnya wafat tahun 855 Hijriah. Dalam kitab beliau Nukhabul Afkar, beliau menyebutkan Nabi mengulang 2 kali ucapannya, ibni, ibni. Biarkan anakku, biarkan anakku. Itu untuk memastikan bahwa anaknya supaya dibiarkan. Jangan diapa? Jangan ditarik, jangan diambil. Lah, terus dibiarkan untuk melanjutkan pipisnya gitu. Gitu, Bu. Gitu atau tidak? Iya. Betul. Jadi Nabi SAW mengatakan kepada sahabatnya, biarkan cucuku, biarkan, maksudnya cucuku ya. Biarkan anakku ini. Maksudnya adalah biarkan dia menyelesaikan pipisnya. Buktinya dalam riwayat yang lain, hadis ini diriwayatkan dalam beberapa riwayat. Riwayat yang lain menyebutkan la tazrimu, jangan putus. Jangan diputuskan proses dia buang air. Biarkan sampai rampung. Kenapa, Bu? Kenapa, Bu? Karena kalau orang lagi buang air, ujuk-ujuk, tiba-tiba diapakan? Di stop. Apa yang terjadi? Bahaya. Bahaya untuk apa? Untuk kesehatan anak tersebut. Jadi sudah biarin aja sampai selesai, hajatnya selesai, udah biarin. Nanti sebagaimana yang disebutkan tadi kita baca, baru kalau sudah selesai pipisnya, baru kemudian disiram lagi. Ya. Tinggal disiram, bersih, sudah selesai. Ya. Bukan masalah besar. Ya. Jadi apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW ini, jamaah yang kami hormati, menunjukkan bahwa Nabi itulah orang yang sangat memaklumi sesuatu yang biasa dilakukan oleh bayi, yaitu ngompol. Ya. Kalau Nabi SAW memaklumi orang dewasa, apalagi bayi. Mungkin jamaah sekalian banyak yang pernah dengar ada orang Arab Badui masuk masjid ujuk-ujuk mojok terus nopo jajal, Bu? Tur. Ya, pipis di dalam masjid. Nih, para sahabat nih, misalnya kayak gini, kita nih, ya, lagi pengajian kayak gini. Ujuk-ujuk ada orang datang, untuk langsung mempojok. Terus pribun. Terus langsung tur gitu. Wah, para sahabat kan lihat, wah, hei, diteriaki sama para sahabat. Loh, masjid kok buat pipis? Ini bukan di kamar mandi masjid, di pojokan masjid kok. Apa kata Nabi SAW? La tazrimu. Biarkan. Da'uh. Biarkan. Kenapa Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk membiarkan orang Arab Badui itu melanjutkan pipisnya, padahal pipisnya di mana? Di dalam masjid. Karena kalau misalnya orang lagi pipis seperti yang saya katakan tadi, tengah-tengah pipis belum rampung langsung diapakan? Langsung diputus, bahaya. Nabi kasihan sama orang tersebut, khawatir nanti kesehatannya terganggu. Yang kedua, kalau orang tengah-tengah pipis kemudian dihentikan, nanti bisa kaget. Kalau kaget, malah nanti manture. Kenapa, Bu? Kemana-mana. Sekarang kalau misalnya orang pipis normal, kan manture, pancurane, itu kan cuma mengenai satu tempat. Tapi kalau misalnya ujuk-ujuk langsung, woi, kaget. Terus ngomong, jundal. Ya. Akhirnya kan pipisnya jadi kemana-mana. Area najisnya tambah nopo? Tambah luas.
Terus kata para sahabat, kata para ulama, kenapa Nabi SAW hikmahnya beliau melarang para sahabat untuk membentak? Kata Nabi SAW, kata para ulama kita, karena kalau orang lagi tengah-tengah pipis kemudian dilarang mendadak, khawatirnya dia kaget, terus balik badan auratnya kelihatan. Masih mending dia itu mojok, berarti auratnya ketutup dengan tubuhnya sendiri. Kalau dia dikageti, dia balik, ketahuan sudah auratnya kebuka. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk ambil beberapa ember air, terus supaya disiram bekas pipisnya orang Arab Badui tadi. Selesai masalah, Bu? Selesai. Simple. Ya. Cuman memang kenapa kok disiram? Yo, karena saat itu Masjid Nabi SAW lantainya terbuat dari apa? Pasir. Kalau sekarang disiram, yo mambrah mengendi-ngendi. Ya, kalau sekarang ada orang pipis di masjid ngompol, ya bukan disiram, tapi diapain? Dipel, ya diperes pakai ember dan seterusnya. Jadi saya itu ingin menyampaikan, kalau orang dewasa oleh Nabi SAW, kemudian dinasihati tentunya orang Arab Badui itu dinasihati sama Nabi SAW, dijelaskan kepada dia bahwa masjid itu tempat ibadah, masjid tempat zikir, bukan untuk buang hajat dan seterusnya, dijelaskan sampai akhirnya orang Arab Badui itu paham dan mengerti. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini, bagaimana Nabi SAW menolerir ya orang dewasa yang nggak tahu bahwa itu nggak benar. Bagaimana bayi nggak ditolerir? Kalau seandainya orang dewasa yang tidak tahu saja layak untuk ditolerir, layak untuk dimaafkan, apalagi bayi. Ya, itu yang poin yang ingin saya sampaikan. Baik, kita lanjut. Kalau misalnya dalam kondisi normal saja anak itu pantas untuk disayang, ketika saya sehat saja pantas disayang, apalagi kalau anak lagi sakit. Dan biasanya kalau anak lagi sakit, dia akan rewel. Nah, ini yang jadi masalah itu biasanya orang tuanya yang kurang sabar. Bapaknya kurang sabar karena baru pulang kerja capek. Ibunya kurang sabar juga karena sudah capek ngurusi rumah. Akhirnya anak rewel, nggak tidur-tidur, ibunya jadi kurang tidur, bapaknya juga demikian. Akhirnya jengkel, marah. Ini nggak baik. Kita kalau sudah dikaruniai oleh Allah anak, maka kita berusaha untuk merawat anaknya itu sebaik mungkin. Kalau ketika sehat kita disuruh sabar, maka ketika anak sakit kita disuruh super sabar. Berarti sabarnya diapakan? Ditambah lagi. Ya. Sambil kita berupaya gimana cari pengobatan yang terbaik buat anak kita. Ya. Yang namanya pengobatan itu tidak harus dengan sesuatu yang mahal. Ya. Jadi nggak harus, ini harus segera dibawa ke dokter spesialis. Ya kalau memang punya duit tidak apa-apa. Tapi coba kita menggali warisan nenek moyang kita, memanfaatkan apa? Memanfaatkan tanaman yang ada di sekeliling kita. Tapi tentunya ya harus dengan ilmu, nggih. Ya ora asal suket digodhog. Ya kan ada. Jadi rumput itu ada yang memang bisa menurunkan panas, tapi kan nggak sembarang rumput gitu. Tanya, baca, konsultasi sama ahlinya, itu maksud saya pengobatan. Nah ini pula yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seorang muslimah di zaman Nabi,
biasa dipanggil Ummu Qais binti Mihsan. Sinten Bu? Ummu Qais binti Mihsan radhiyallahu anha. Diceritakan dalam hadis ini, beliau datang menemui Nabi SAW sambil menggendong anaknya, bayinya yang sedang sakit. Sakitnya adalah sakit radang di tenggorokan. Nah, Ummu Qais ini biasa dengar orang-orang ngomong kalau lagi radang itu supaya dipijet-pijet ininya, tenggorokannya. Bahkan dalam beberapa keterangan disebutkan supaya tangannya dimasukkan ke tenggorokannya. Nah, Nabi SAW melihat apa yang dilakukan oleh Ummu Qais kepada anaknya ini. Dan Nabi melihat ini nggak benar. Ya, cara terapi seperti ini nggak benar. Maka Nabi SAW pun langsung bersabda, alama tadgharna auladakunna bihadzal ilaq. Kata Nabi SAW, kenapa kalian menyiksa anak-anak kalian? Kenapa kalian menyakiti anak kalian dengan cara seperti ini? Jadi Nabi SAW memandang bahwa terapi dengan orang yang lagi sakit tenggorokan dengan cara dipencet-pencet itu enggak baik, enggak benar. Maka Nabi SAW pun memberikan arahan, alaikum bihadzal udil hindi. Hendaklah kalian menggunakan al-udul hindi. Ya, al-udul hindi. Ada sebagian referensi menyebutkan al-udul hindi itu ya sama dengan kistul hindi. Ada sebagian menyampaikan seperti itu. Kustul hindi. Dan saya berusaha nyari yang paling mendekati bahasa Indonesianya gaharu. Kenapa Bu? Gaharu. Bukan garu ya, garu kayak beda maning. Garu singko sawah kayak udu, bukan itu. Gaharu. Gaharu itu jenis tanaman. Jenis tanaman yang awalnya tumbuhnya di India. Awalnya tumbuhnya di India. Gaharu yang bisa dibikin bubuk, kemudian kalau dibakar maka akan mengeluarkan aroma yang harum, yaitu gaharu. Kata Nabi SAW, kenapa kalian nggak menggunakan gaharu aja? Sesungguhnya tanaman ini bisa digunakan untuk mengobati 7 jenis penyakit. Ya, salah satunya kata beliau minha dzatul jambi. Salah satunya penyakit lambung. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bukan ingin bahas tentang tanaman ini karena saya bukan ahlinya. Saya cuma ingin menjelaskan bahwa lihat bagaimana perhatian Nabi SAW kepada anak yang lagi sakit. Itu poin utamanya. Lihat bagaimana Nabi SAW peduli. Lihat ada anak rewel, ya, kemudian lagi diterapi, Nabi tahu ilmunya, Nabi tegur, oh ini terapinya nggak benar. Terus kasih alternatif. Itulah orang tua yang peduli dengan anak. Jadi kalau kita punya anak sakit, kita berusaha untuk mencari pengobatan yang terbaik buat anak kita. Ya, bisa kita tanya pengalaman orang lain, ya tentunya yang orang yang hati-hati, ya. Kemudian tanya kepada ahlinya, entah itu tabib, entah itu dokter. Ini tema kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat buat kita semuanya. Masih ada sisa waktu sekitar 1/4 jam. Kalau ada pertanyaan silahkan bisa disampaikan. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallah khairan atas materi yang telah disampaikan. Akan kami bacakan beberapa pertanyaan yang telah masuk. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana menghadapi anak apa maunya dia harus dituruti dan tidak mau punya adik, usia sudah 8 tahun, sudah kelas 2. Mohon penjelasannya Ustaz, terima kasih. Bagaimana menghadapi anak yang apapun yang dia inginkan dituruti, minta dituruti, dan nggak pengen punya adik, ya nggak pengen punya adik. Nampaknya apa yang terjadi itu adalah akumulasi dari apa yang terjadi di hari-hari yang lalu. Jadi ketika anak itu ngotot
harus dipenuhi apa keinginannya, itu kemungkinan karena dulu orang tuanya setiap anak minta apa dipenuhi. Akhirnya karena tahun per tahun, hari per hari, selalu apa yang diminta dipenuhi, akhirnya itu menjadi sebuah karakter ya yang nempel di dalam diri anak. Maka kalau memang kondisinya seperti itu, orang tua perlu untuk memperbaiki pola dalam mendidik anaknya. Ya. Misal, anak minta sesuatu yang bisa dipenuhi, penuhi. Tapi misalnya anak minta sesuatu yang nggak bisa dipenuhi. Anak 8 tahun minta truk. Minta truk. Udah truk kan? Truk apa? Truk beneran. Maka tidak harus dipenuhi. Wah, nanti kalau nangis gimana? Enggak apa-apa. Justru nangisnya anak itu adalah salah satu bentuk pendidikan. Salah satu bentuk pendidikan bahwa tidak setiap yang dia inginkan itu harus dipenuhi. Cuman tentunya dari pihak orang tua perlu menyampaikan alasan. Ya, perlu menyampaikan alasan kepada anak dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh anak tersebut. Jadi tidak pula ditolak mentah-mentah, tidak pula dituruti mentah-mentah, tapi ditolak dengan menyampaikan alasan yang bisa diterima oleh anak tersebut. Ya kalau misalnya sudah disampaikan alasan baik-baik, anaknya tetap jengkel, ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Entah insya Allah nantinya akan reda. Ya, jadi jangan kita terbiasa untuk memenuhi permintaan anak karena anak nangis. Jangan terbiasa. Khawatirnya nanti anak jadi punya pemahaman masalah akan selesai dengan cara menangis. Itu nggak baik. Ya, nggak baik. Dikhawatirkan nanti anak sampai besar berpemahaman bahwa masalah akan selesai dengan menangis. Itu kan repot nanti. Ya, misalnya daftar kerja di perusahaan ditolak, nangis di depan di depan bos, enggak baik, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, anak ini sudah usia 8 tahun enggak mau punya adik. Gimana Ustaz? Satu, coba dibawa ke rumah teman sebayanya yang punya adik. Sehingga dia punya pengalaman yang berbeda. Ini yang pertama. Yang kedua, bisa dibawakan hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau suka seandainya umatnya berjumlah banyak. Ya. Inni mukathirun bikumul umama yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, aku bangga dengan banyaknya jumlah umatku di hari kiamat. Jadi Nabi suka kalau kita ini punya anak banyak. Ya, tentunya bukan sekedar anak banyak, tapi anak banyak yang dididik dengan baik. Ya, bukan sekedar akeh anaknya tapi di jorok kelowor. Ya enggak seperti itu. Ya. Jelaskan sama anak kamu enggak pengen membahagiakan Rasulullah SAW. Ya, sampaikan kepada anak. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada satu hal yang pernah dicoba sama beberapa praktisi pendidikan. Ketika akan menyampaikan kepada anak, itu bukan dikatakan kamu sebentar lagi punya adik, enggak. Tapi menggunakan kalimat sebentar lagi kamu akan jadi kakak. Ya, ini kan sebenarnya sama ya, kelihatannya sama.
Tapi secara psikologis kata praktisi pendidikan itu berbeda. Jadi ketika kita katakan kamu sebentar lagi akan punya adik, anak itu akan merasa wah nanti ada pesaing, ya nanti cinta orang tua akan terbagi, ya psikologisnya seperti itu katanya. Tapi kalau misalnya kita ubah, wah kamu nanti akan jadi kakak, jadi ditonjolkan sisi dia ini nanti akan bisa ngatur misalnya, akan bisa nyuruh, itu kan. Jadi kalimat kakak itu ada makna-makna seperti itu. Jadi ini poin yang ketiga yang disampaikan oleh sebagian praktisi pendidikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, memaklumi dan menyayangi anak apakah berlaku untuk anak kita yang sudah dewasa juga? Silakan Ustaz. Kalau menyayangi iyalah, sampai tua pun kita harus menyayangi anak kita. Tapi memaklumi tentunya disesuaikan dengan kadar usia, kemudian juga disesuaikan dengan kadar akal anak tersebut. Begini, kadar akal dulu ya. Ada anak usianya sudah 18 tahun, tapi maaf dia punya keterbelakangan mental. Usianya sudah berapa? 18 tahun. Dia belum bisa mengurusi dirinya sendiri karena memang dia punya sakit seperti itu. Maka ya jelas sampai usia 18 tahun pun kita tetap memaklumi hal-hal yang biasa dilakukan oleh anak kecil. Karena dia punya kekurangan. Tapi kalau dia usianya 18 tahun, dan dia nggak punya kekurangan mental, sehat walafiat, kok kalau pipis nggak mau ke kamar mandi, malah pakai botol di kamar, ya ini nggak bisa dimaklumi. Ya itu berarti sifat buruk. Ya, sifat buruk yang harus diperbaiki. Ya. Jadi memaklumi anak itu melihat usia dan melihat tingkat kesehatan. Ya, sehat atau enggak akalnya, kemudian dewasa atau tidak. Contoh yang lain. Memaklumi anak yang lagi puber. Ya. Biasanya kalau anak lagi puber itu biasanya dia lebih emosian misalnya, atau dia ini ingin menunjukkan eksistensi dirinya sehingga kadang-kadang membantah omongan orang tua karena dia ingin menunjukkan keakuannya. Aku ini punya prinsip gitu loh. Maka dalam menghadapi seperti ini sedikit banyak kita perlu menolerir, perlu memaklumi. Ya. Memaklumi di sini bukan berarti membiarkan, tapi kita sebagai orang tua jangan terpancing. Ya, ketika kita nasihati, ayo nak, habis ini segera mandi ya. Enggak aku pengen ini dulu misalnya. Itu jangan kita langsung teng. Kan sebagian orang dengar kayak gitu langsung tensinya apa? Munggah. Ya. Jangan ngapain? Dimaklumi, ini umur lagi puber. Ya. Oh ya udah. Nanti setelah selesai melakukan itu, kemudian kita ngomong lagi. Itu iya, kita memaklumi. Ya, jadi intinya menyayangi anak sampai kapanpun, memaklumi anak, melihat umur dan tingkat kesehatan akal dari anak itu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya keluar dari tema Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam sebuah hadis, apabila kita sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Pertanyaannya, bagaimana jika wanita yang sholat tarawih sendirian di rumah? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Tidak masalah. Ya, wanita sholat sendirian tarawih di rumah tidak masalah, bahkan lebih afdol. Ya, lebih afdol untuk sholat tarawih sendirian di rumah. Tapi Ustadz, kalau sholat tarawih sendirian di rumah rasanya apa
ruwet banget. 11 dewekan. Ya. Kalau di masjid kan kancane napa? Akeh. Jadi orang kerasa suwe. Ya. Ya enggak apa-apa. Aslinya wanita itu boleh ikut sholat berjamaah di masjid. Aslinya wanita seperti itu. Kalau ditanya lebih afdol mana, ya lebih afdol di rumah. Jangankan sholat sunnah, sholat wajib aja lebih afdol di rumah. Tapi kalau ada wanita pengen ke masjid gimana? Boleh. Kata Nabi SAW, la tamna'u ima Allahi masajidah. Wahai para suami, jangan kalian larang istri kalian. Wahai para bapak, jangan kalian larang putri kalian untuk berangkat ke masjid. Boleh, tidak apa-apa. Tapi tentunya harus diperhatikan dong etikanya. Masa memujud kayak pondangan? Ya, dalam hal menor, ya minyak wanginya 5 botol, ya. Sehingga kalau lewat itu, waduh, breng, nggak baik itu, nggak baik. Tapi kan kita harus tampil yang terbaik di hadapan Allah. Iya, tampil yang terbaik itu bukan berarti menor. Tampil yang terbaik itu bukan berarti pakai minyak wangi 5 botol. Enggak. Ya, tampil yang terbaik itu dengan pakaian yang bersih. Ya, orang mampu penguk. Ya, rukueh dikumbah. Aja rukueh setahun orang dikumbah. Ya. Itu maksudnya. Ya, tampil yang terbaik menjaga kebersihan. Ya, bukan malah menggunakan parfum yang wanginya kemana-mana. Bukan seperti itu. Ya, kemudian juga jangan berdesak-desakan dengan kaum pria. Ya, itu beberapa hal yang hendaknya diperhatikan. Jadi intinya tidak masalah, sholat di rumah malah lebih afdal. Kalau berangkat ke masjid juga boleh, dengan memperhatikan adab dan etika yang dicontohkan dalam agama kita. Ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Ini tanggal berapa Ramadan ya? 9 tambah 7 berapa? 16 tambah 7 23. Oh iya, berarti pengajian Senin pagi ini kurang 1 lagi. Ya, pengajian Senin pagi ini kurang 1 lagi, yaitu di tanggal 16 Ramadan. Ya, jadi pertemuan Senin depan ini yang terakhir. Ini belum terakhir. Senin depan itu yang terakhir. Untuk pekan berikutnya sudah libur. Ya, sudah libur sampai akhir bulan Syawal, insya Allah. Ini yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.